Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi pada pertemuan yang kedua, masih dalam kondisi pembelajaran daring, ya, masih menggunakan pembelajaran daring yang insya Allah kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana intinya iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengapaki jalan kehidupan yang benar bersama kitabullah atau kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, kita akan mencoba untuk memahami bagaimana makna kitab iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termasuk bagian dari rukun iman yang 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya Allah. Yang keempat, iman kepada utusan-utusan atau Rasul Allah. Dan yang kelima, iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Dan yang terakhir, iman kepada Allah dan qadar. Di mana posisi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu ada di urutan nomor 3. Nah, selama ini kita memahami bahwa iman kepada kitab Allah hanya menghafalkan 4 nama kitab, ya, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Akan tapi selain dari kitab tersebut masih banyak kitab-kitabnya Allah. Ada yang berupa mushaf dan sebagainya yang diturunkan kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan fungsi, manfaat, dan kalau kita mengimaninya, apa manfaatnya bagi diri kita? Apa perubahan yang harus terjadi ketika kita iman kepada kitab-kitab Allah, sehingga kita pantas menyandang ciri-ciri sebagai orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak sekalian, silahkan dipersiapkan buku, alat tulis, tempat yang nyaman untuk belajar, kemudian buku paket kalau perlu. Dan marilah kita mulai pertemuan kali ini dengan membaca doa Fatihah kepada Rasulullah, kepada sahabat, tabi'in, ulama, aulia, dan orang-orang tua kita beserta guru-guru kita. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nabi ikhwan nabi Mustafa aulia salihin ulama hamidin wa bin syukur anallah yaqulam bi rubbana al-karim wa anda mubarak. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, selanjutnya anak-anak, marilah kita doa, ya, membaca doa masing-masing dengan cara kita atau hafalan doa kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak sekalian, kita akan langsung melihat. Saya sudah menyiapkan peta konsep. Ya, semoga saja jelas nampak di layar kalian. Ya, yang kita inginkan dari pembelajaran ini selain iman kepada kitab Allah, iman tersebut membawa kita menjadi pribadi yang baik, yang religius, ya, yang jujur, peduli, bertanggung jawab, dan menjadi pribadi yang kreatif. Anak-anak sekalian, kita akan membahas 6 sub, ya. Yang pertama, pengertian kepada kitab-kitab Allah itu sendiri maksudnya apa. Yang kedua, yang kita imani adalah kitab Allah. Pada masa kita sebagai umat Nabi Muhammad, iman kita, ya, kita mengikuti petunjuk dari Al-Quran. Apa perbedaan dari Al-Quran dengan kitab-kitab Allah yang lain? Selanjutnya, yang ketiga,
kitab Allah itu ada yang berupa kitab yang disebut dengan mushaf, ada yang disebut dengan suhuf. Perbedaannya bagaimana? Berikutnya yang keempat, iman kepada kitab-kitab Allah, ya, kepada kitab-kitab Allah itu tadi manfaatnya bagi kehidupan kita apa? Dan yang kelima, caranya bagaimana imannya itu? Iman yang benar terhadap kitab Allah, caranya gimana? Ya, prakteknya bagaimana? Dan yang terakhir, seberapa pentingkah kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman sekalian, kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dikasih tahu bahwa yang namanya iman secara bahasa artinya percaya, berasal dari kata amana yu'minu, imanan yang artinya adalah percaya. Secara bahasa banyak ulama yang dengan pengertian bahwa iman itu artinya adalah mempercayai di dalam hati, membenarkan dengan ucapan lisan, dan mewujudkannya dalam kehidupan nyata dalam bentuk perilaku dan perbuatan. Ini disebut dengan iman. Sehingga apa? Iman tidak hanya mempercayai, tidak hanya menghafal, tapi kita wujudkan dalam keyakinan kita, dalam kesadaran kita, di dalam sikap kita, juga kita ucapkan, ya, apa saja yang kita ucapkan itu mencerminkan keimanan, dan tentunya perilaku kita mencerminkan keimanan tersebut. Dalam hal ini iman kita adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, iman kita kepada kitab Allah Subhanahu wa taala itu harus tahu dulu kitab Allah juga. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, ya, itu nanti akan dijelaskan. Selanjutnya saya membahas imannya dulu. Jadi intinya iman kepada kitab Allah itu artinya adalah mempercayai dengan sungguh-sungguh di dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada para nabi dalam bentuk kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya adalah sebagai pedoman, petunjuk bagi umat manusia agar manusia bisa menggapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat sesuai dengan tata cara yang Allah tunjukkan, dan ada panduannya bagaimana kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang kita imani adalah kitab Allah. Sebenarnya anak-anak sekalian, kitab-kitab Allah itu adalah cerminan dari wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Dan wahyu Allah Subhanahu wa taala adalah cerminan dari sifat kalamnya Allah yang maha mengucapkan dan maha berbicara. Nah, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu yang wajib kita imani secara global ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Di dalamnya termasuk ada peraturan dan tata cara bagi pengikut Nabi Musa alaihissalam yang aslinya dulu kitab Taurat. Terus kemudian kitab Zabur yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam yang berisi tentang puji-pujian dan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu kitab Allah yang bernama kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada mulanya, yang asli, yang berisi tentang petunjuk cara hidup sederhana, berakhlak yang mulia. Terus kemudian bagaimana syariat Allah pada Bani Israel pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang membacanya dinilai merupakan ibadah yang ada pahalanya. Nah, berisi tentang syariat, hakikat, akhlak, tauhid, fikih, tasawuf, ya,
peradaban, cerita masa lalu, prediksi atau menceritakan hal-hal yang akan datang, ya, pembuktian kebenaran di masa mendatang dan sebagainya. Nah, itu adalah 4 hal yang wajib kita imani atau 4 kitab yang wajib kita imani. Selain 4 kitab tersebut terhadap ada mushaf-mushaf, ya, yang berisi lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah kepada beberapa nabi selain dari 4 kitab tadi. Nah, selanjutnya kitab-kitab tadi disebut dengan mushaf, ya. Untuk selanjutnya kitab-kitab disebut dengan mushaf, yaitu yang disusun dalam bentuk bendel yang lengkap, sistematis urutannya, penjelasannya juga lengkap. Nah, itu disebut dengan mushaf. Seperti halnya mushaf Al-Quran, ya, sudah satu bendel mulai juz pertama sampai juz terakhir, ada suratnya, ada namanya dan sebagainya. Kitab-kitab Allah yang lain juga seperti itu. Sementara itu perbedaannya dengan suhuf itu seperti apa? Suhuf itu artinya lembaran-lembaran, berisi lembaran berapa lembar dikumpulkan. Jadi hanya berupa lembaran-lembaran yang susunannya tidak berurutan, tidak berbendel seperti hanya mushaf Al-Quran dan sebagainya. Nah, pada mulanya kitab-kitab dan mushaf tersebut adalah cerminan dari wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita khususkan pembahasannya pada Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Nah, sebenarnya Al-Quran itu adalah wahyunya Allah, tidak berupa tulisan, tidak berupa kata-kata, dan juga tidak berupa bahasa tertentu, ya. Pada mulanya seperti itu, karena cerminan dari sifat Allah Al-Kalam. Selanjutnya Al-Quran itu diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Muhammad SAW. Cara turunnya Al-Quran itu terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama yaitu diturunkan secara global keseluruhan. Nah, ini terjadi pada malam Lailatul Qadar, seperti halnya dikutip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna, sesungguhnya kami, sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa Ta'ala, anzalnahu, menurunkan Al-Quran. Anzalna, kami menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Seluruh isi dan kandungan Al-Quran diturunkan dalam serentak dalam satu tahapan. Nah, itu diturunkan ke langit dunia. Untuk selanjutnya pada tahap berikutnya Al-Quran diturunkan kepada Muhammad SAW oleh malaikat Jibril, ya, dengan beberapa penyesuaian sehingga Al-Quran diturunkan secara bertahap sesuai dengan perintah Allah dan sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga banyak orang kafir yang berkomentar, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim," dan bagaimana turut di dalam Al-Quran, wa qalu laula nuzzilal Qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa Al-Quran kok tidak diturunkan dalam satu kali saja? Jawab Allah, kadzalika linutsabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Kadzalika, begitulah Nabi Muhammad SAW, aku turunkan Al-Quran kepadamu secara bertahap sesuai dengan masalah yang kau hadapi, linutsabbita bihi fu'adak, untuk menetapkan dan memantapkan hatimu, wa rattalnahu tartila, dan mengajarkannya kepadamu dengan sebaik-baiknya pengajaran, dengan cara tartil, bertahap, dijalani dan diamalkan dengan baik. Nah, Al-Quran nanti akan diturunkan kepada Muhammad SAW, ya, diturunkan Muhammad SAW
Wasallam setelah beliau diutus menjadi nabi. Ayat pertama yang turun yaitu surat Al-Alaq 1-5 pada tanggal 17 Ramadan, malam 17 Ramadan. Dan ayat terakhir yaitu Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Al-Yawma, pada hari ini Muhammad, akmaltu lakum, aku telah menyempurnakan bagi kalian semua dinakum, agama kalian semua, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku telah menyempurnakan nikmatku kepadamu, wa raditu lakum Islam dinan, dan aku ridho akhirnya Islam, aku ridho bahwa Islam adalah agama bagi kalian semua. Nah, itu sebelumnya kisah dari turunnya Al-Quran, ya. Sehingga kita tahu ya macam-macamnya. Terus kemudian Al-Quran itu sendiri adalah kitab Allah yang terakhir. Karena yang terakhir maka ada fungsi-fungsinya. Al-Quran turun sebagai saksi terhadap kebenaran-kebenaran yang diceritakan atau disebutkan terhadap ayat-ayat Allah yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Di antaranya menjelaskan kisah-kisahnya Nabi Musa di kitab Taurat. Di antaranya menjelaskan tentang kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi saksi orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah melalui para utusannya akan mendatangkan keberuntungan. Sebaliknya orang-orang yang melawan atau mengingkari kebenaran Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan azab yang nyata. Selanjutnya Al-Quran yang kedua menjadi solusi. Seperti halnya tadi, Al-Quran diturunkan secara bertahap untuk membantu Nabi Muhammad SAW dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Begitu juga tidak hanya Muhammad, sampai hari ini kita mengikuti ajaran Islam tentu mengacu kepada ayat Al-Quran. Dan yang terakhir sebagai koreksi, dan yang ketiga secara umum sebagai koreksi atas kitab-kitab terdahulu, ya. Kitab terdahulu sebenarnya benar, akan tapi terjadi penyelewengan. Seperti halnya kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam yang akhirnya berubah menjadi kitab Perjanjian Lama. Kitab Zabur yang sudah tidak bisa kita ungkap tinggalnya. Kemudian kitab Injil yang versinya bahkan menjadi banyak sekali dan tidak ketahui mana yang asli. Nah, Al-Quran menunjukkan dan mengkoreksi mana perubahan-perubahan tersebut dan menunjukkan bahwa kitab-kitab tersebut sekarang sudah tidak asli. Nah, fungsinya Al-Quran, iman kepada Al-Quran bagi kita apa manfaatnya? Ya, yaitu yang pertama, iman kepada Al-Quran karena Al-Quran itu otentik, asli, terjamin keasliannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala sendiri nazzalna dzikra, akulah yang menurunkan Al-Quran az-zikra sebagai pengingat, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya aku sendirilah yang benar-benar menjaga ayat Al-Quran tersebut. Jadi kebenaran ajaran Al-Quran itu terbukti asli dan tidak ada perubahan. Selanjutnya yang kedua, Al-Quran menjadi standar kebenaran. Jadi ilmu apapun, pengetahuan apapun atau keyakinan apapun, maka harus diukur dengan Al-Quran untuk menjadi benar. Ya, jangan dipertentangkan, tapi diuji dengan kebenaran Al-Quran. Begitu juga Al-Quran menjadi timbangan amal bagi manusia. Siapa yang mencocoki harus sesuai dengan Al-Quran berarti dia benar, dan siapa yang tidak sesuai dengan Al-Quran berarti dia salah. Dan yang terakhir, Al-Quran sampai sekarang masih utuh dan sempurna sistematikanya, sehingga apa? Bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan, baik untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Selanjutnya, caranya gimana? Ya,
Bagaimana cara kita beriman terhadap Al-Quran? Tentu yang namanya iman itu diyakini sangat dalam, dicintai, disayang, diperhatikan, ditiru pedoman-pedomannya, dilaksanakan. Maka mengimaninya secara akidah bahwa kitab ini adalah cerminan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran yang sebenarnya itu adalah wahyu Allah, tidak berupa kata, tidak berupa suara, tidak berupa tulisan. Nah, Al-Quran yang kita pegang itu adalah cerminannya. Walaupun demikian kita tidak boleh kita melecehkannya atau menginjak-injaknya, karena ini adalah cerminan dari sifat kalamnya Allah Subhanahu wa taala dan menjadi petunjuk agama yang harus kita hormati. Sehingga kalau kita menghinanya, maka kita menjadi orang yang menghina Islam, sehingga kita menjadi orang kafir kalau menghina. Kemudian cara beriman kepada Allah, mematuhi perintah dan larangannya. Petunjuk apapun yang berasal dari Al-Quran sebaiknya kita lakukan, dan larangan-larangannya harus kita jauhi. Dan yang terakhir sebagai muhasabah, introspeksi, kita introspeksi, kita cek apakah kita sudah sesuai Al-Quran atau belum. Kalau kita nggak sesuai Al-Quran, mana yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Nah, itu secara umum seperti itu. Perhatian anak sekalian, ya, dari beberapa pemaparan singkat tadi kita bisa memahami pentingnya iman terhadap kitab-kitab Allah. Dan jangan hanya dihafalkan, tapi petunjuk-petunjuk Al-Quran kita lakukan, termasuk akhlaknya dalam berbicara, akhlaknya dalam bekerja, akhlaknya dalam berhubungan dengan orang lain, baik itu sama teman, guru, orang tua, keluarga, ataupun rekan kerja, ya, dan sebagainya. Sehingga pada hari ini, materi ini, iman kepada kitab-kitab Allah, harusnya mengantarkan kita pada karakter-karakter ini. Kalau kita tidak punya karakter ini, mungkin keimanan kita masih kurang. Jadi iman itu diyakini, dipikirkan, diucapkan, juga dilakukan. Maka menjadi pribadi yang religius, waktunya sholat ya sholat, ya. Terus kemudian bersikap harus jujur. Karakter ini wujud dari kalau kita iman kepada kitab Allah, ya. Kemudian religius, ya, karena kita yakin kepada kitab Allah, maka kita akan selalu dekat kepada Allah Subhanahu. Jujur, seperti halnya Al-Quran jujur mengatakan bahwa kitab sebelumnya harus dikoreksi karena sudah banyak perubahan dan sebagainya. Kita sendiri harus jujur terhadap diri kita sendiri. Al-Quran juga peduli, ya. Kitab-kitab sebelumnya disebutkan mana yang benar, mana yang salah, dan koreksi mana. Kita juga harus berani, ya, peduli dalam artian tidak bisa mengoreksi, bisa membenarkan dan sebagainya. Dan tapi kalau bersikap itu enggak hanya sekedar mengatur masa, tapi juga harus bertanggung jawab. Dan yang terakhir, menjadi pribadi yang kreatif, ya. Kitab-kitab Al-Quran ini, ya, kitab Al-Quran ini juga mengandung banyak inspirasi. Berapa banyak ulama bahkan ilmuwan yang terinspirasi dari Al-Quran. Ulama bahkan puluhan ilmu bisa dikeluarkan dari Al-Quran, ya. Kemana dari Al-Quran, seperti halnya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Bahkan ilmuwan juga menemukan beberapa fenomena seperti terpecahnya bahwa bulan pernah terpecah, ya, menunjukkan bahwa suatu saat akan terjadi kiamat, akan terjadi bencana, meletusnya gunung dan sebagainya. Bahkan adanya dua jenis air yang bersambingan tapi tidak menyatu, itu semua sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Baik anak-anak sekalian, saya pesankan baik diri saya sendiri ataupun kalian untuk beriman kepada Al-Quran, khususnya kitab Allah umumnya, ya, dan menjadikan keimanan kita, menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang religius, jujur, peduli, tanggung jawab, dan kreatif. Silakan anak sekalian dilanjutkan pembelajarannya di beberapa materi yang saya bagikan, termasuk, ya, buku paket walaupun kalian sudah dapat, tapi
Saya juga menampilkan di situ buku paket dalam keadaan PDF, dalam bentuk PDF. Kalian boleh baca referensi yang lain, ya. Utamakan petunjuk guru, jangan mengikuti Mbak Google, karena Mbak Google tidak menjamin kebenaran. Selanjutnya anak-anak sekalian, silahkan mengerjakan instruksi berikutnya untuk membuktikan bahwa kalian benar-benar mengalami proses belajar, mendengarkan, melihat, memahami, tapi juga menguji kemampuan kalian dalam mengingat materi tadi yang saya sampaikan dari awal. Untuk itu kalian perhatikanlah materi petunjuk di dalam pembelajaran dari kita. Saya harapkan kalian mau belajar di rumah lebih serius lagi, bukan hanya untuk tuntutan belajar di sekolah, tapi sebagai bentuk pengembangan diri. Akhir kata, saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.